Hai semua, Assalamualaikum. Video kali ini aku akan bikin kromboloni. Kayaknya ini lagi viral ya dari kemarin berseliweran postingan kromboloni ini. Ya, meskipun rasanya mungkin masih jauh dari yang resep aslinya karena aku bikinnya ini pakai bahan-bahan yang ada di rumah ya, tapi ini rasanya tetap enak. Oke, langsung aja, nggak lama-lama. Ini aku akan campurkan 2 sendok makan gula pasir dengan ragi instan sebanyak 4 gram dan juga tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku memakai 250 gram ya. Aku memakai yang protein tinggi. Selanjutnya aku akan pecahkan 1 butir telur. Nah, ini aku memakai semuanya ya, jadi aku pakai telur utuh. Oke, selanjutnya ini akan aku aduk sampai tercampur merata dan diulen menggunakan 110 ml air es atau air esnya boleh diganti dengan susu ya. Dikarenakan aku menggunakan air biasa, jadi aku menambahkan 15 gram susu bubuk ya. Selanjutnya diulen kembali sampai adonannya itu kalis. Dan di tahap ulen ini, kalau udah setengah kalis, langsung aja ya masukkan margarin itu yang udah aku siapkan sebanyak 30 gram. Tapi mohon maaf sekali, pada saat aku mengulennya itu ternyata belum on ya kameranya. Jadi aku ini langsung aja adonannya udah hampir kalis. Jadi aku skip aja, ini tahu-tahu udah aku pindahkan ke alas kerja supaya lebih mudah lagi ya saat menguleninya. Ulenin sampai adonannya itu tidak lengket dan juga sedikit halus ya. Yang penting asal kalis aja itu udah cukup. Dan jika ingin mengulen adonan menggunakan mixer juga nggak apa-apa ya. Tapi kali ini aku akan menggunakan tangan aja, karena aku lagi males pakai mixer, jadi kebanyakan barang gitu yang dipakai. Aku ulen aja menggunakan mixer. Karena ini bukan untuk membuat roti atau donat yang harus window pan gitu ya hasilnya. Ini seperti ini aja udah cukup. Oke, kalau udah, ini aku akan bagi menjadi 8 bagian sama rata. Kalau misalkan ingin hasil yang maksimal, boleh ditimbang ya. Tapi kali ini aku akan bagi-bagi aja seperti ini, jadi dikira-kira aja ya. Dibulatkan membentuk bulatan, lalu dipotong-potong menjadi 8 bagian. Nah, ini udah selesai aku potong menjadi 8 bagian. Selanjutnya aku akan bulatkan ya. Aku rounding dibulatkan seperti ini supaya nanti lebih mudah ya saat proses pelapisan. Ini aku bulatkan ya seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Oke, ini udah selesai semuanya aku bulatkan, udah aku rounding. Selanjutnya aku akan bikin adonan lapisan yaitu menggunakan margarin dan butter. Aku menggunakan merek Royal ya. Kalian boleh menggunakan margarin aja juga nggak apa-apa. Selanjutnya ini aku akan campurkan menggunakan tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku memakai kira-kira 2 sendok makan ya, karena ini margarinnya lumayan banyak. Jadi aku menggunakan 2 sendok makan tepung terigu. Kalau udah ini kita campur dan ada satu bahan lagi yaitu aku menggunakan minyak sayur. Untuk minyak sayurnya aku nggak pakai banyak-banyak ya, kira-kira sekitar 1 sendok aja. Lanjut ini kita aduk lagi, campur sampai benar-benar halus. Oke, ini rasanya udah halus ya. Ini aku akan sisihkan dulu. Selanjutnya aku akan taburin alas kerja menggunakan tepung. Lalu ambil satu adonan. Nah, ini aku akan pipihkan ya. Aku akan gilas menggunakan rolling pin. Ini sampai adonannya itu tipis ya.
Nah, kira-kira ini ketebalannya seperti ini. Ini aku akan sisihkan dulu ya di atas nampan. Lalu aku akan gilas adonan berikutnya. Nah, ini udah selesai ya aku gilas adonan kedua. Lanjut ini aku akan olesin menggunakan adonan margarin yang udah aku bikin tadi. Ini tipis-tipis aja ya. Kalau udah rata, selanjutnya ini aku akan tumpuk lapisan pertama. Ini itu yang tadi pertama aku gilas ya, jadi aku tumpuk seperti ini. Lakukan berulang sampai adonannya habis ya. Oke, ini udah selesai. Ini lapisan terakhir yang aku tumpuk. Seperti ini hasilnya ya. Kemudian ini aku akan simpan dulu di dalam freezer kurang lebih selama setengah jam. Nah, ini aku akan masukkan ke dalam plastik bersih ya, karena aku tidak mempunyai plastik wrap, jadi nggak apa-apa pakai plastik bersih juga bisa. Nah, ini kita tinggal bungkus aja ya seperti ini. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam freezer. Oke, ini adonannya udah setengah jam ya di dalam freezer. Selanjutnya aku akan keluarkan dari plastik. Lalu sebelum meletakkan adonan ke alas kerja, ini alas kerjanya aku taburin dulu menggunakan tepung terigu ya supaya tidak lengket. Nah, lanjut letakkan adonan di alas kerja. Ini adonannya udah sedikit rileks ya karena tadi dimasukkan dulu di dalam freezer kurang lebih itu setengah jam. Ini selanjutnya akan aku gilas. Sebelum digilas, aku taburin dulu menggunakan tepung terigu tipis-tipis supaya tidak lengket ya. Gilas pelan-pelan aja, perlahan, dengan cara ditekan-tekan dulu ya seperti ini. By the way, bikin kromboloni ini emang membutuhkan waktu dan kesabaran. Tapi jika kalian mau mencobanya, juga boleh banget ya. Atau bisa menggunakan yang instan aja, kalau misalkan kalian gak mau ribet, bisa banget menggunakan Danish Pastry ya. Biasanya ada dijual di toko frozen. Kalau menggunakan puff pastry, biasanya hasilnya tidak mengembang, jadi lebih crispy gitu ya. Kalau menggunakan Danish pastry, reviewnya itu lebih crispy di luar, lalu lembut di dalam karena terdapat kandungan raginya. Nah, ini adonannya aku lipat ya seperti di dalam video. Lalu kita gilas lagi. Ini gilas sampai tipis ya. Pada tahap ini aku sudah akan gilas sampai benar-benar tipis, sampai bisa di-roll ya nanti adonannya. Oke, ini dia aku skip aja ya sampai ketebalannya seperti ini. Ini aku akan potong-potong menggunakan pisau dan ukurannya itu sesuai selera aja ya. Ini aku mengukurnya menggunakan penggaris seperti ini. Jadi lebarnya itu selebar penggaris ini ya. Kalau udah dipotong, lalu aku akan roll ya adonannya. Oke, ini dia hasil rollannya. Jadi seperti ini. Pada tahap ini, usahakan dikerjakan dengan cara cepat ya, supaya nanti raginya itu tidak cepat mengembang. Nanti kalau misalkan raginya udah mengembang, kita akan susah ya saat mengerol adonannya. Jadi diusahakan kerjanya itu lebih cepat gitu. Nah, ini dia hasilnya jadi sebanyak ini ya. Sekarang aku akan ikat dulu supaya tidak gampang terkelupas saat kita goreng nanti. Oh ya, ini aku akan ikat menggunakan benang ya. Nggak apa-apa, aman aja. Nanti kalau misalkan udah selesai dimasak, benangnya bisa kita buka.
Karena prosesnya nanti akan aku goreng ya, tidak aku panggang. Jadi kromboloninya ini, kalau misalkan mau dipanggang, boleh banget menggunakan kertas karton yang dicetak bulat seperti ring, supaya nanti kromboloninya cantik ya, tidak melebar kemana-mana. Dan karena ini aku goreng, jadi aku ikat aja seperti ini menggunakan benang, supaya nanti tidak ngebuka ya saat aku goreng. Oke, langsung aja sekarang mau aku goreng ya kromboloninya. Ini aku udah panaskan teflon dan aku goreng menggunakan sedikit margarin ya. Dan pada saat menggoreng adonan ini aku tekan-tekan ya supaya tidak naik ke atas. Karena ini menggunakan ragi jadi takutnya itu naik ke atas ya adonannya. Jadi aku tekan seperti ini ya. Oh iya, pada saat goreng adonan ini harus menggunakan api yang paling kecil ya supaya matangnya merata sampai ke dalam. Dan jangan lupa sambil dibolak-balik terus ya supaya matangnya itu merata. Gimana nih kalian mau coba resep yang mana? Mau coba resep yang bikin sendiri adonannya seperti ini atau menggunakan bahan instan aja yaitu menggunakan kulit pastry? Yang jelas rasanya itu memang berbeda tapi sama-sama enak. Nah ini dia kromboloninya udah jadi dan udah aku beri topping ya. Maaf sekali pada saat pemberian topping nggak aku record ya. Sekarang mau aku cobain dulu kromboloninya. Ini dalamnya itu masih empuk ya, tapi luarnya itu udah garing. Oke, sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf jika banyak kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.